Kita ini nak mukmin, nak kafir digencet kaki. Cuma kaki ada babnya. Bedanya gencetan bumi untuk orang mukmin sama orang kafir tuh ada beda. Tapi yang pasti kita galau-galau ini tidak lepas dari gencetan. Dan gencetan ini sampai cak mana gencetan ini? Tazulu minha hamailuhu. Di gencet ini sampai apa? Meletek galau, lepas galau apa? Dado-dadonya, adla, apa adla itu? Tulang-tulang, awaid, semua anggota badan ini renyek. Nah, mandak cayo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Assalatu wassalamu ala nabiyyina khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-mutamassikina bidinil Islam, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur kepada Allah karena senantiasa didetikkan dalam hati untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ketaatan yang awalnya kita paksakan menjadi sebuah keindahan dan kelezatan yang terasa dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus Bapak Ibu yang semangat untuk menuntut ilmu, ya. Ini adalah satu hal yang luar biasa, karena orang yang menuntut ilmu itu fi sabilillah. Sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi, man kharaja li talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, ya, dia berada di jalan Allah sampai dia pulang, sampai dia kembali. Mohon maaf, jangankan kelas kita, kelas Imam Abu Hanifah, walaupun sudah guru, sudah suhu, ya, siapa tidak kenal Imam Abu Hanifah? Sampai ada orang bertanya kepada beliau, "Hei Abu Hanifah, kamu ini anak apa lagi? Engkau ini guru, engkau ini syekh, engkau ini imam. Kenapa masih bawa buku sama pena, buku tulis sama pena? Kenapa?" Apa kata beliau? Saya ingin sampai mati menjadi talibul ilmi, menjadi orang yang terus belajar menuntut ilmu, agar saya termasuk kategori fi sabilillah. Ya, itu Imam Abu Hanifah. Apalagi imam-imaman, ya, apalagi yang tidak pernah imam seperti Imam Abu Hanifah, ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jangan berhenti belajar, ya. Termasuk saya pun yang berada di hadapan Bapak Ibu ini, ketika mau menyampaikan sesuatu belajar dulu, karena inilah kaidah guru-guru kami. Mau menyampaikan sesuatu, belajar dulu, murojaah dulu, baca-baca dulu. Karena kadang-kadang ada sesuatu hal yang kita lupakan. Ibu sering lupa tak? Sering lupa naruh duit, lupa pas lah ambil duit, oh lupa kalau ini duit laki, lupa, tak sadar. Baik, hari ini kita akan lanjutkan kajian kita. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana menyambut mayat, apa yang kita baca setelah mengkubur mayat, apa yang harus kita lakukan.
Sekarang kita akan cerita tentang nasib mayat di dalam kubur. Nasib mayat di dalam kubur, supaya kita tahu. Jadi Bapak Ibu, kalau ada uang tidak pernah melakukan apa-apa untuk uang yang dalam kubur, dua kemungkinan. Satu lolo, yang kedua buyar. Nah, itu baik. Makanya kita belajar supaya kita tahu apa nasib si mayit di dalam apa? Di dalam kubur. Contoh, Bapak Ibu kalau tahu anaknya akan belajar ke Jakarta, kita tahu Jakarta kota metropolitan, kita tahu pergaulan hidup di sana bagaimana. Saya yakin nasihatnya banyak. Awas nak, atu nak, dua nak, tiga nak, pesannya banyak. Apalagi bapaknya punya pengalaman dewek waktu di Jakarta. Ya. Tahu anak kita akan pergi ke Amerika jauh, di sana musim dingin, di sana ini pasti itu. Jaketnya segala macam dipersiapkan. Kenapa? Orang akan melakukan ini karena dia tahu apa yang akan berlaku di situ. Nah sekarang kita wajar, kita yang hidup ini tidak melakukan apa-apa untuk si mayit. Salah satunya apa? Kita tidak ngerti apa yang terjadi. Ini supaya ngerti nah apa lagi marah? Ya. Satu hal yang akan terjadi bagi si mayit, mau mukmin, mau kafir, akan digencet oleh bumi. Aku ulangi lagi. Satu hal yang akan terjadi bagi si mayit, apa tadi? Akan digencet, dihimpit oleh bumi. Hadis. Nah, dengerin hadis. Nah, ini kadang-kadang nanya apa dia hadisnya. Nah, ini hadisnya kita baca. Ya. Wa akhraja Ahmad wal Hakim At-Tirmidzi fi Nawadiril Usul wa Baihaqi fi kitab Adzabil Qabri. Imam Ahmad, Imam Hakim At-Tirmidzi di dalam kitab Nawadiril Usul wal Baihaqi dalam kitab Adzabil Qabr. Dari siapa? Dari Hudzaifah. Qala, dia berkata, Hudzaifah berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazah. Kami pernah bersama Rasulullah ya dalam pengurusan, dalam apa? Dalam menghantarkan jenazah. Falamma intahaina ilal qabri, ketika kami sampai di kubur, qa'ada ala syafatihi. Nabi duduk di bibir kubur tersebut, faja'ala yuraddidu basarahu fih. Nabi apa? Kayak ini nampak, wong matanya tuh melirik-lirik, bolak-balik matanya kiri kanan. Karena kan kalau mata tidak mungkin maju ke depan kan, mata tuh kiri kanan. Kalau yang maju ke depan tuh zoom kamera namanya, zoom. Kalau mata ini kiri kanan yuraddidu. Thumma qala, lalu Nabi berkata, yudghatu fihil mu'min dhaghatan tazulu minha hamailuhu wa yumla'u 'alal kafir nar. Apa kata beliau? Di dalam kubur orang mukmin tidak bisa lepas dari apa namanya? Gempetan tanah, gempetan bumi di dalam itu. Itu orang mukmin. Hanya saja wong kafir apa? Yumla'u 'alal kafir nar. Ditambah lagi kalau dia kafir, dia akan apa namanya? Diisi dengan api yang membara. Nah, ini. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, ya. Kita ini nak mukmin, nak kafir digencet kaki. Cuma kaki ada babnya. Bedanya gencetan bumi untuk orang mukmin sama orang kafir itu ada bedanya. Ya. Tapi yang pasti kita galau-galau ini tidak lepas dari gencetan. Dan gencetan ini sampai cak mana gencetan ini? Tazulu minha hamailuhu. Di gencet ini sampai apa? Meletek galau, lepas galau apa? Dadonya adlah. Apa adlah itu? Tulang, awaid, semua anggota badan ini renyek. Nah, mandak cayo. Ya. Itulah kuncinya. Ya. Nabi nganjuk tahu, hei orang-orang mukmin, kamu jangan ndak tahu, kamu dalam kubur akan digencet bumi. Memang
Siapa baik? Apakah orang-orang dulu juga digencet? Nah, kita tengok riwayatnya. Ya. Siapa? Wa akhraja Ahmad wa Ibnu Jarir fi Tahdhib al-Athar wal Baihaqi an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah. Ini hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad, Ibnu Jarir di dalam kitab Tahdhibul Athar wal Baihaqi, dan Imam Baihaqi. Dari siapa? Dari Sayyidah Aisyah. Jadi Ustaz Ali ngaji ini ngaji hadis kan? Ya. Kenapa? Lah mulai ada yang cak-cak kiwan, maka didengarin ini hadis ini. Dari Sayyidah Aisyah, dari Nabi Muhammad SAW. Apa kata baginda Nabi? Inna lil qabri dawqatan. Yang namanya kubur itu punya gempetan untuk si mayit. Lau kana ahadun najian minha, kalau satu orang saja selamat, naja minha Sa'd bin Mu'adz, akan selamat Sa'ad ibn Mu'adz. Sa'ad ibn Mu'adz ini apa? Sahabat Nabi. Ya. Kalau ada wong selamat dari gencetan bumi, Sa'ad bin Mu'adz ini pasti selamat. Kenapa? Wong soleh. Wong soleh. Sa'ad bin Mu'adz saja satu, bukan cuma sekedar beriman biasa, sahabat Nabi yang tergolong orang soleh, itu saja tidak lepas dari apa? Gencetan bumi. Apalagi ibu-ibu yang makan roti goreng ini. Ya. Iya, dari tadi tidak selesai bercerita tentang nikmatnya roti goreng. Aku lagi belum dapat. Ya. Nih, yang makan roti goreng ini bakal digencet kalau ceramah belum selesai, kopi lah habis. Ini bukan nak ngopi, haus. Ya. Coba lihat. Jadi ini kita ini, makanya kita berpikir, oh ya Allah, ya kami ini galau-galau walaupun rajin sholat subuh, tidak lepas dari gencetan bumi. Nah ini harus kita persiapkan supaya apa? Ya, supaya apa? Nah ini saya bacakan di tahqiq dalam kakinya. Apa? Kenapa kita itu digencet bumi? Innal insana khuliqa minal ard. Sesungguhnya manusia dicipta dari tanah. Ya. Wa basyaral ladzati wasyahawati wa hiya minal ard. Walaupun dia di pojok bumi menikmati segala macam kenikmatan dan syahwat, dia tetap dari bumi. Wal ardu muti'atun. Bumi kepada Allah ini sangat taat. Wa qad ukhidhal ahdu wal mitsaqu 'alal insani bil ubudiyah. Manusia ini sudah ada janji dengan Allah untuk apa? Untuk beribadah. Faman naqasa min wafa'il ubudiyah saratil arda wajidatan alaih. Siapa yang ibadahnya kurang, bumi pasti akan menemukannya. Nah, hati-hati. Siapa yang ibadahnya kurang pasti ketemu dengan siapa? Dengan bumi. Yang ibadahnya kurang, yang ninggalin sholat 5 waktu, yang tidak galak puasa Ramadan, yang banyak alasan ketika nak bayar zakat. Hati-hati. Ya, yang banyak hilah ketika diwajibkan berangkat haji, yang banyak nian cerocetannya ketika diwajibkan nutup aurat. Hati-hati. Ya. Yang banyak nian helahnya ketika disuruh taat sama Allah, disuruh lari dari adab Allah, banyak nian helahnya. Ngapa kau melacur? Iya, kami nak beli nasi sebungkus. Ada helahnya di hadapan Allah, hati-hati. Apa kata bumi? Saratil ardu wajidatan, bakal ketemu dengan apa? Dengan bumi. Lanjutnya apa? Fa idza wajadathu fi batniha dammathu dammatan. Nanti kalau sudah ketemu dengan bumi, bumi akan menggencetnya segencet-gencetnya. Tsumma tudrikuhur rahmah. Kemudian apa? Turun rahmat Allah, fatawassa alaihi fa in kana muhsinan. Ya. Tapi ingat, setelah digencet dibuka lagi karena rahmat Allah itu kalau untuk yang baik. Ada ibadahnya kurang-kurang, ya. Kurang khusyuk, kurang baik, kurang ikhlas, digencet oleh Allah. Cuma karena dia ni wong baik, walaupun kurang-kurang ikhlas masih galak solat, walaupun kurang-kurang masih galak baik sama wong, dibuka oleh Allah. Fa inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang baik.
falam yakun li dhammati lubthun, tidak selamanya dia digencet, habis digencet bumi itu terbuka lagi, ya. Wa in kana kharijan an haddil muhsinin, tapi kalau dia keluar dari kategori orang baik, orang muhsin, yatulul lubthu, selama-lamanya gencetan itu tidak lepas dari dirinya. Tsumma tudrikuhur rahmah, ya, sampai Allah menurunkan rahmat. Kalau Allah tidak galak merahmatinya, gencetan itu tidak akan lepas. Maka jangan heran orang kubur itu ada dua, kalau dibuka masih utuh lubangnya, ada yang dibuka lah teraduk dengan apa? Dengan tanah, ya. Bahkan kalau yang masih utuh papan-papannya masih ada. Kalau yang tidak utuh, papan-papan tadi lah bergabung kalau dengan apa? Dengan gencetan-gencetan tadi, ya. Jadi kita ini orang yang kategorinya beriman kepada Allah saja tidak lepas dari apa? Dari gencetan bumi, apalagi inna lillahi wa inna. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang dirahmati oleh Allah. Amin. Ya Allah, aku lagi ngeri mulu dengar hadis ini nih, ya. Lah yang sholat be digencet. Cuma kalau gencetannya bumi bagi yang rajin sholat itu gencetan gemes. Kenapa? Di sini disebutkan apa? Karena rindu. Mana? Bedanya apa? Bedanya kalau untuk orang fal muhsin tadummuhul ardu dhammata syafaqah. Kalau orang itu orang baik, dipeluknya, digencet itu gencetan rahmat, gencetan kasih sayang, dipeluk. Cak ibu kalau punya cocong yang digemesi cak mana? Padahal anak kita tuh kita ini kelemahan bae meluknya. Ini budak yang dipeluk nih. Ya. Kenapa ibu-ibu meluk cocongnya tuh? Kena rindu. Oh ya Allah, kau nih, ya, dulu ngemai rayaku mainnya lah besar. Masya Allah. Tuh, maka bumi yang menggencet orang yang beriman tadi, gencetan kasih sayang, digencetnya tuh lembutnya. Ya, tapi itulah kalau kita mencet wong yang kita kesel, wah sampai tidak bernapas. Pas itu buka dan meninggal. Oh ya Allah, tidak sengaja. Ya, itu saking kesalnya. Ya, ini diceritakan dalam kitab ini. Makanya ibu-ibu kita ini siap-siap. Ya. Jangan belada sigo ngopi itu. Kapan dipikir, ya Allah, ternyata ini salah satu aktivitas ketika orang masuk ke dalam kubur, ya. Makanya ibu-ibu, ya, ini yang akan saya ceritakan. Ini Sa'ad bin Mu'adz. Hadisnya banyak sekali, ya. Hadisnya sangat banyak sekali. Saya ceritakan sedikit siapa selain Sa'ad. Siapa? Nah, Sa'ad bin Mu'adz ini kenapa digencet? Orang baik, orang soleh, tapi ternyata tetap ada kurangnya taat kepada Allah. Nih dengerin, ada hadis Nabi yang dikeluarkan oleh Hakim An-Tirmidzi wal Baihaqi min tariqi Ibni Ishaq. Ya, haddatsani Umayyah ibnu Abdullah annahu sa'ala ba'du ahli Sa'ad. Ya, Umayyah ibnu Abdullah nanya sama keluarganya Sa'ad, kenapa Nabi sampai cerita dia digencet? Ma balaghakum min qauli Rasulillah SAW fi hadza. Apakah sampai cerita Rasulullah kalau Sa'ad bin Mu'adz orang soleh sahabat Nabi digencet oleh bumi? Faqalu dzukira lana, telah diceritakan bahwa kepada kami sesungguhnya Rasulullah SAW ditanya tentang itu, ya, apa sebab? Kana yuqassiru fi ba'd at-tahuri minal baul. Kelemahan Sa'ad bin Mu'adz tadi apa, Bu? Sering kalau kemek itu tidak tuntas. Nih bapak-bapak, kalau kemek itu yang tuntas, selesai kenian sampai istibra, lah dipastikan sampai tidak metu lagi. Kita ini kan kadang-kadang cebok itu tidak tuntas, bel. Ya, kadang-kadang di perjalanan kemek dicuci dah, kemek belakang mobilnya pergi ketengokan. Ya, ini bapak-bapak biasanya yang kemeknya tidak tuntas, ini bahaya. Ternyata, ya, Sa'ad bin Mu'adz ini sampai ada orang bertanya, kok bisa Sa'ad bin Mu'adz ini
Nah, gencetan itu gencetan kasih sayang untuk apa? Membersihkan dia dari kekurangan. Ketika sudah digencet kasih sayang tadi, selesai. Apa Bu contoh gencetan kasih sayang tuh? Contoh mejitnya tukang urut. Nah, mejitnya tukang urut tuh kalau kita uratnya lagi apa? Lagi melengseng, dipencetnya nih itu urat zarat, cepret. Sudah tuh alhamdulillah lepas dari terkelis. Nah, tidak jauh beda aja itulah kira-kira. Ya, dilepaskan kita dari sisa dosa. Makanya ada doa, Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafarta. Ya Allah, jangan biarkan kami sikok pun dosa kecuali Engkau ampuni. Kan kadang-kadang kita galak ngomong, ada berdosa mak ini masuk neraka. Nah, cobalah. Ada kado gara-gara ini belaju. Cobalah, ya. Makanya kita tuh disarankan oleh Allah paling banyak tuh doanya minta ampun kepada Allah. Ini salah satu tujuan ngaji kita ini apa? Kalau minta ampun sama Allah tuh merinding niat. Ya, benar-benar minta ampun sama Allah, ya. Minta ampun sama Allah. Dan kalaupun kita ngomong, ya Allah, kalaupun nanti ada gencetan aku ketika di dalam gencetan bumi di dalam kuburmu, ya Allah, aku minta menjadi gencetan penuh dengan kasih sayang. Turunkan rahmatmu, ya Allah. Nah, jadi kita dari sekarang ini doanya lah cak itu. Ini karena belajar, karena tahu. Kalau kita tidak tahu nih repot. Dikiranya masuk kubur itu apa? Nih, biasa-biasa baik. Ya, mendak cayo tidak apa-apa. Ya, aku ini maconya baik hadis ini. Ya, nganjuk tahu. Kita yang baca ini lagi merinding. Ya. Baik ibu-ibu, ini saya ceritakan sedikit. Putri Nabi bernama Zainab meninggal dunia. Tuwfiya Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kharajna ma'ahu, kami keluar bersama Nabi. Fa ra'ainahu muhtamman syadidal huzni. Nabi sangat sedih. Kenapa? Belum besar, ya, masih bayi. Faqa'ada 'alal qabri, duduk di pojok kubur, haniha. Ya, dengan tenang, dengan merenung. Faja'ala yanzuru ila sama, lalu Nabi nengok ke langit. Thumma nazala fihi, kemudian turunlah ke dalam kubur. Fara'aituhu yazdadu huzna, ketika masuk ke dalam kubur Nabi tambah sedih. Thumma kharaja, Nabi keluar lagi. Fara'aituhu surya anhu wa tabassama, kemudian habis sedih tiba-tiba Nabi senyum. Tentu fasa'alnahu, kami kaget, kami tanya dengan Nabi, kok bisa dari sedih benar-benar sedih jadi senyum bahagia? Faqala kuntu adhkuru dhaiqal qabri wa ghammaha wa dha'fa Zainab. Aku tuh ketika nak masukkan Zainab ke dalam kubur, aku ingat kalau di kubur tuh pasti digencet. Dan aku kebayang anak aku lemah kalau nak digencet oleh masih kecil, namanya budak. Ya. Aku nangis tadi ngapo? Ingat bakal digencet bumi. Nabi ditanya, kenapa engkau nangis ya Rasulullah? Ini Zainab masih kecil, dak katik dosa. Gitu. Dak katik dosa ini sekali, dak katik dosa nih. Dak katik dosa ini Zainab ini masih kecil. Ya. Masya Allah. Kuntu adhkuru dhaiqa qabri, aku ingat betapa ingatnya sempitnya kubur itu, ya, digencetnya juga, wa ghammahu, dan gelapnya, wa dhu'fa Zainab, aku tahu lemahnya Zainab. Fakana dzalika yashukku alayya, maka itu menjadi berat buatku. Fada'autullah an yukhaffifa anha, aku berdoa supaya diringankan. Fa fa'ala, lalu Allah meringankannya. Walaqad dhaghataha daghtatan sami'aha min bainil khafiqaini, ya, man bainal khafiqaini illal jin wal ins, illal jinna wal ins. Ya, Allah melakukannya dengan kasih sayang agar diringankan apa? Zainab tadi tetap digencet, tapi gencetannya yang lembut, yang bisa didengar oleh orang yang hanya bisa mendengar. Siapa?
orang yang di antara jin dan manusia, ya, malaikat sama orang-orang yang memang dibuka oleh Allah bisa mendengar itu, termasuk Nabi, orang yang bisa mendengar itu. Nah, itu Zainab putri Nabi yang meninggalnya belum balik. Mak mano kita yang lah balik ini sehari berapa wong yang kita katoi, ya. Nah kan mancik tertawa, termasuk Wak Zainal dikatoi itu salah satunya, sudah pasti itu, ya. Kita ini kalau akrab dengan kawan pasti tidak lepas dari apa? Dari saling kato mengkato. Hanya saja minta rahmah kawan supaya dimaaf. Jadi kalau lah Wak Zainal itu maafkan aku. Ya. Ah. Ini kita ini, ibu-ibu karena saking sayangnya dengan laki, kadang-kadang tidak sadar ngatoi laki itu. Mikir lah kak, jangan dongo igo lah. Itu karena kita ini saking sayangnya. Cak itu bola laki dengan bini lah, masa mainnya beda pacar lang kebuyannya. Lah. Tuh. Yang tertawa-tertawa itu berarti galak ngatoi itu. Kita dengan kawan kita kadang-kadang tidak saking akrabnya terlepas kata-kata itu. Berapa tahun loh nyopir, itu biasa belok sampai tidak pacar, nang kelolonya, mutu, ya, subhanallah. Itu saking akrabnya. Kadang-kadang memang akrab tuh agak enak. Kenapa? Jaga kesopanan, ya. Nanyanya pun hati-hati kalau kita tidak kenal, itu betul tak? Apa kabar? Tuh. Maka jangan heran yang paling banyak belago itu teman akrab. Yang paling banyak belago itu apa? Adik beradik. Kenapa? Hilang rasa hormat, yang muncul apa? Rasa kasih sayang. Kalau sudah terlalu sayang itu begitu kadang-kadang. Ya, ngapalah aja aku ngomongi Wak Zainal sama mamanya. Ini contoh bahwasanya apa? Ya, kita ini tidak lepas. Nah, Zainab ini, ya Allah, ya, Ustaz Ali teman sekantor, tidak lepas. Assalamualaikum, wahai ahlul kubur. Doakan wong yang masih hidup meninggal. Ya Rabbana, ya Karim, ya Allah. Nah, ini Bapak Ibu, kalaulah kayak Zainab saja tak lepas dari apa? Hempetan kubur, apalagi yang model-model Fahmi ini, ceramah lah nyinggung wong, lah nyakiti wong pulo. Tadi lah ngucai Wak Zainal bulo. Lah ngucai Mang Samsudin galo-galo di sini. Ya Allah, kadang-kadang kita ini tidak katik sebab mandang wong tu agak dak lemah. Ngapa wong itu jilbabnya kuning? Nah, terserah dia lah. Ngapa wong tu nak jilbabnya kuning, nak hijau? Ngapa kita nak nilai itu, nak ngapo? Wah, pakai sejadah Hello Kitty. Terserah dia. Nak Hello Kitty, nak Hello Kutu, nak kapo kita nak komen tuh nak ngapo? Kecuali kita ngomeni apa? Hal yang maksiat. Apa yang kita komeni? Oh ya Allah, mudah-mudahan aku tidak jatuh dalam maksiat. Itu. Allah wong sholat jangan dikomeni. Nak jilbabnya merah, nak jilbabnya hitam. Ini dikomen galau. Sarungnya nak merek Wadimor nian lah. Mulut kita nih, ya, ngapo kacamatanya nak bulatnya tuh ngapo? Ngapo dak kotak? Ya. Nak dikomen kan lo. Bahkan tadi tuh ngomong, ayah, kukira bakwan hari ndak tahu roti goreng. Lah nak dikomen kan lo. Mestinya ini kalau ya lagi sarapan ini mestinya ketan apa-apa. Ini ndak nak roti goreng dan apalah mulai buntu gitu nih. Langato pulo kita masa indah, ya. Nah ini, siapa yang ngomong bawa balik tadi? Ya, ini Zainab, ya Allah Ibu, Zainab ini subhanallah, ya, putrinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita ini, ya Allah. Aku ngomong tadi itu Bu Ibu, itu tuh aku galau, ya. Nengok wong naik motor. Ngapa naik motor nak miring-miring gitu, belum belok, itu laku galau, ya. Segala macam kita ini apa? Nak dijadikan catatan, masya Allah. Nah, ya, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang apa namanya,
yang menjadi pembicaraan kita. Makanya kalau ada orang di dalam kubur kita berdoa, karena kita lah tahu kita berdoa, ya Allah, aku tahu dalam kubur ini akan ada gencetan bumi, aku mohon ya Allah. Tuh doa yang kemarin tuh yang kita bilang apa? Allahumma jannibil Allahumma janibil arda, ya Allah lampangkan apa? Buminya, jangan sampai ada gencet. Itu doa kita tuh, karena kita ngerti bakal ini doanya kita cak itu. Wong Nabi saja ketika habis ngubur wong doakan, masa kita ini laju dem lah Nabi tidak pernah tegak habis wong ngubur tuh. Nah ini tidak ngaji berdoa karena kita sayang, kita bakal tahu. Lihat Nabi sedih gara-gara apa? Sedihnya bukan karena ditinggal Zainab meninggal, sedihnya apa? Mikiri kalau bumi ini bakal menghimpit putrinya, dan aku tahu putri aku masih kecil belum kuat, maka aku berdoa. Habis beliau berdoa dia langsung gembira. Ya, kalau kita ini lain. Ngapa kau tadi cacak sedih habis ngubur gembira? Segera nak bagi waris, lain lagi. Ya, lain lagi cerita. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan. Ya. Mudah-mudahan tidak kasih pertanyaan. Ya, ada pertanyaan enggak? Pas, langsung dijawab oleh Manji. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, selamatkan kami dari apa yang akan menghimpit kami ya Allah. Kalaupun harus terjadi karena ketentuanmu dan itu sunnatullahmu, sunnatullah, maka ringankan ya Allah, sebagaimana engkau ringankan kepada orang-orang yang soleh sebelum kami, termasuk engkau ringankan kepada Zainab putri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, engkau ringankan kepada siapapun yang telah engkau ringankan dari himpitan bumi. Tapi kalau perlu ya Allah, kalau memang permintaan kami, ringankan kami sama sekali tidak dihimpit kepada orang-orang yang khusus, engkau tidak himpitkan ya Allah. Ya Rahman ya Karim ya Allah, kami sadar kami ini pasti banyak kekurangan dari semua struktur tubuh kami, termasuk ibadah dan sholat kami. Kami mohon ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Rahman ya Karim. Rabbana ya Allah taqabbal minna salatana, siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tanin taqsirna birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.